under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone, and know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still and know you are God. You are peace to a restless soul. Yeah, you are peace where my thoughts wage war. You are peace to the anxious heart, and that's who you are. That's who you are. Yeah, you are peace where my feet takes hold. Yeah, you are peace when I feel enclosed. Oh, you are peace when I lose control. That's who you are. That's who you are. And when the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Oh, I will be still, know you are God. Puji Tuhan, Shalom saudara. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menyaksikan beberapa video pengumuman yang disediakan oleh multimedia.
Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin.
Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Ya, kita akan bacakan satu ayat. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu berliar-liar hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, baik offline maupun online. Bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan kita percaya pagi hari ini kalau kita beribadah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati untuk kita dan keluarga kita. Amin. Kita akan memulai, sebelumnya saya mau berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami sudah ada di tempat ini akan memuji menyembah-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus apa yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan boleh berkenan kepada-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus kami juga Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Ketika kami datang kepada Engkau kami percaya pertolongan-Mu yang sempurna ada pada kami semua. Juga keluarga kami ya Tuhan Yesus. Biarlah ada sukacita, ada damai pada pagi hari ini buat kami semua ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus pada saat ini kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai hamba Tuhan, saya akan mentabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk beribadah sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom saudara. Shalom. Ada sukacita di tempat ini saudara. Yang sukacita katakan amin. Sorakan Mari kita sebelum kita memulai pujian kita, mari kita sama-sama bacakan DNA kita sebagai prajurit Tuhan saudara. 3, 2, 1 dengan iman kita katakan, saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mari kita sama-sama bacakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa.
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu penahanku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai yang pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kerasiatan malam, terhadap panah yang terentang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton di dalam matamu sendiri dan melihat pemerasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diberitakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan takut kepada batu. Singa dan ular kedua akan kau langkahi, kau menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berusul kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan memuliakan dia, dan akan memberikan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekali lagi saudara, mari kita sama-sama bacakan Pentakosta ketiga, 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penyumbatan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak dari bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin, saudara. Siap untuk memuji Tuhan, saudara? Katakan kiri kanan, semangat buat Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita katakan, saudara, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhan, Besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. kita beri pujian yang lebih lagi, yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersama, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Mari beri pujian yang terbaik, katakan. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami berdiri dengan iman kami, Tuhan. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhan, Besar
Raja segala raja. Mari saudara katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Lebih lagi buat Tuhan. Ku berdiri dengan iman. Ini hati kami Tuhan. Ini pujian kami yang terbaik Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Berpujilah Saya percaya bisa lebih lagi yang terbaik buat Tuhan. Mari segala katakan. raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Pujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang sukacita saudara. Kita akan doa syafaat saudara. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Engkau yang bertata di dalam segala kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh datang di tempat ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena anugerah dan kasih-Mu Bapa. Kami bentengin tempat ini Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Pak Rudolf yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi ya Bapa dengan kuasa urapan-Mu Bapa. Lebih lagi Tuhan, biarlah setiap benih firman yang disampaikan Tuhan, bukan hanya kami mendengarkan Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu ya Bapa. Kau juga memberkati Gembala Pembina Paniko berserta keempat wakilnya. Gembala Karayon Pak Samuel Harnadi berserta keempat wakilnya. Gembala Poge Burahel berserta wakilnya Tuhan. Dengan Gembala Ranting Pak Jo Pasilas dengan wakilnya Bapa. Engkau berkati juga setiap gembala-gembala kul, kabit-kabit, dan semua pengerja-Mu Bapa yang ada di tempat ini Bapa. Mereka dalam kasih kuasa perlindungan-Mu Tuhan. Engkau memberkati juga gereja Bethel Indonesia Tuhan, Church of God, Oral Roberts University, penuaian jiwa-jiwa secara besar-besaran dan yang terakhir terjadi Bapa. Engkau lawat Bapa bangsa kami Tuhan. Engkau melawat juga setiap generasi Yeremia Tuhan. Generasi yang Tuhan mau pakai Tuhan urapi Bapa. Generasi yang melakukan kehendak-Mu Bapa. Sehingga amanat agung Tuhan Yesus datang kali yang kedua sudah disampaikan. Engkau memberkati juga Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Damailah Indonesia negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Dari setiap jajaran pulau-pulaunya yang ada Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan dari pusat hingga daerah Tuhan. Dari segala Bapa pemimpinnya ya Bapa. Jokowi Maruf Tuhan sebagai pemimpin negara kami Tuhan. Engkau berikan dia roh takut akan Engkau lebih lagi Tuhan. Hikmat kasih karunia-Mu Bapa. Engkau memberkati juga kabinet Indonesia bersatunya Bapa. Anggota-anggota DPR-nya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Bapa yang ambil bagian dalam pemerintahan negara ini Bapa. Berikan mereka hikmat-Mu Bapa, takut akan Engkau Bapa. Sehingga mereka boleh menjadi terang bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati Bekasi pemerintahan Pak Rahmat Effendi dengan jajarannya Tuhan. Bekasi aman damai sejahtera. Bekasi penuh dengan lawatan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang ada di Bekasi Tuhan beribadah Tuhan tidak akan mengalami apa-apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati juga setiap jemaat-Mu yang datang Tuhan. Jemaat GBI Pondok Gede Plaza Tuhan.
mereka dalam kasih kuasa perlindungan-Mu Bapa. Engkau bentengi mereka Tuhan dengan perisai iman kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami boleh berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semuanya Bapa, inilah doa kami yang menjadi bagian kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau bertindak menyelesaikan sesuai dengan Bapa kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya ingin memberikan sedikit pengumuman sebelum kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang pertama sedikit menjelaskan kembali bahwa amplop persembahan kita kembali seperti sedia kala dahulu, yaitu amplop ungu dan coklat. Ungu adalah untuk perpuluhan dan persembahan umum, coklat itu untuk pembangunan. Lalu seperti biasa juga, seperti dahulu kita punya persembahan diakonia dan persembahan misi di minggu ketiga dan keempat. Dan di minggu keempat ini kita ada persembahan misi. Nanti akan diedarkan dengan kantong kolekte. Ada 2 kantong. Yang pertama adalah kantong untuk amplop-amplop. Yang kedua adalah kantong merah. Itu untuk persembahan misi. Bapak Ibu bisa persiapkan dengan uang yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kami juga menghimbau Bapak Ibu Saudara dapat melihat persembahan.gbipogeplaza.org. Mungkin boleh ditayangkan? Ya. Saat Bapak Ibu Saudara mengklik persembahan.gbipogeplaza.org akan keluar nomor-nomor rekening yang ada Bapak Ibu Saudara, yaitu nomor rekening perpuluhan, pembangunan, diakonia, dan misi. Dan untuk rekening perpuluhan kita sudah merubah atau mengganti CIMB Niaga ke BCA agar memudahkan kita semua dalam memberi persembahan. Demikian informasinya, selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa saudara. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi menjelang siang ini Tuhan. Kami terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan atas hidup kami, untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami, dan kesempatan untuk kami bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan berkati tantangan yang memberi, dan setiap pemberian kami biarlah berkenan di hadapan Tuhan, dan pemberian kami bisa semakin memperluas kerajaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, segala hormat syukur, yang percaya mari kita katakan, amin. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan pujian ini dari awal. Saat
masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan. Kau melihat tata kasih-Mu Tuhan. Sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir hidup kami Tuhan. Memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Terus mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. sama-sama kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. Tempat ini kami naikkan penyembahan kami Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami memuji. Oh Tuhan, kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Berikan kami urapan yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Melingkupi tempat ini Tuhan. kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar kasih-Mu Bapa. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saudara sekali lagi kita sembah Tuhan. Mari kita berdoa di depan Tuhan. Yesus,
Kita panggil Yesus. Kita undang Yesus, Roh Kudus hadir di tempat ini. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Sampai ke dalam hati kami Engkau mengerti Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Ini doa kami, ini pujian kami, penyembahan kami yang terbaik. Yang terbaik bagimu. Pujian yang terbaik bagimu. Roh sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru, urapan yang baru Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di hidup kami Tuhan. Di hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Mari jemaat Tuhan lebih lagi. Lebih lagi. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu oh Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, kasih-Mu. Oh Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi kita katakan segala pujian, oh Tuhan, segala pujian dan syukur hanya bagimu, hanya bagimu, oh Yesus Tuhan. Apakah kasih-Mu, segala pujian bagimu, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku.
Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur Katakan haleluya. 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 Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji, kami sembah. Yesus Kristus yang kami agungkan. Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami bersyukur kami ada di dalam hadirat Tuhan. Itulah kerinduan kami Bapa. Di mana Tuhan Yesus berada kami selalu ada. Dan itu juga kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami selalu ada dalam hadirat Tuhan. Engkau sudah ingatkan kami. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menikmati kami melalui pujian penyembahan kami. Bahkan Engkau bersuka cita karena kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah siapkan hati, pikiran, kehendak, perasaan kami. Untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkannya dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, hari ini hari apa? Hari Minggu tentu ya. Ini harinya Tuhan. Ya. Ini hari terakhir di bulan Februari. Takut enggak dengan kondisi sebelumnya? COVID-19, bencana alam, terakhir banjir. Pernah lihat di TV tanah bergerak? Ya, seminggu yang lalu. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kita ada di sini itu karena kemurahan Tuhan. Kita, saudara dan saya bisa memuji menyembah Tuhan di sini karena itu anugerah Tuhan. Orang boleh takut, nyatanya Tuhan pelihara kita hingga saat ini. Ini hari terakhir di bulan Februari 2021. Tanpa terasa loh, udah 2 bulan kita lalui. Yang katanya ini menakutkan. Tapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Penyertaannya, perlindungannya sempurna atas saudara dan saya. Itu ingat itu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap berdiri, mari kita buka Alkitab kita. Dari kitab Yesaya, saya mau bagi sama seperti yang ibadah pertama tadi. Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 5. Kita baca saling bergantian, saya baca lebih dahulu, habis itu Bapak Ibu, ayat kelimanya nanti kita baca bersama-sama. Perikopnya kita baca bersama-sama. Oke, perikopnya aja dulu. 3:21, Hizkia sakit. Oh, enggak ada di sini ya. Ya. Perikopnya Hizkia sakit dan disembuhkan. 3:21. Hizkia sakit dan diselamatkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. 3:21. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. 3:21. Sama-sama 3:21. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud.
leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus Yesus, ini tentang Hizkia. Hizkia ini adalah Raja Yehuda. Peristiwa ini terjadi pada saat Hizkia sudah memerintah 14 tahun. Raja sebelum Hizkia ini, itu Yehuda, Yerusalem, itu bait Allah di sana, tempat ibadah sudah dihancurkan. Yang ada Bapak Ibu, tempat pemuja dewa. Patung-patung dewa-dewi itu menjamur di sana. Tidak ada lagi yang beribadah karena tempat ibadahnya sudah tidak ada. Nah, pada tahun yang sama, tahun 14 tahun, dia memerintah. Ada Raja Asyur namanya Sanherib. Dia merebut Yehuda. Semua kota-kota berkubu sudah direbut oleh Raja Sanherib. Termasuk Yerusalem pun sudah dikepung oleh Raja Asyur itu. Tapi raja ini dia menawarkan untuk kompromi. Kalau kamu mau selamat, ini. Syaratnya kamu bangun lagi tempat pemuja dewa. Tempat ibadah dihancurkan lagi. Tapi sikap daripada Hizkia dia menolak untuk itu. Tentu saat itu Hizkia bebannya, tanggung jawabnya luar biasa. Bukan hanya menghadapi musuh, tapi internalnya dia pun juga dihadapi itu. Tekanan batin itu luar biasa. Dan dia di sini kondisinya jatuh sakit. Dia sakitnya bukan sakitnya di mana? Sakitnya di mana itu? Jangan bilang sakitnya di sini. Dia sakit berat. Allah mengatakan kepadanya melalui Nabi Yesaya, pergi ke Hizkia. Engkau akan mati, penyakitmu tidak akan sembuh. Oleh karena itu, pergi kepada keluargamu pamitan. Pamit terakhir. Karena kamu akan segera mati. Cerita firman Tuhan ini Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Jangan ada yang miss. Allah yang sama mengatakan Hizkia akan mati karena penyakitnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Hizkia mendengarkan ini, dia tidak galau, dia tidak panik. Dia tidak mengatakan, oh Tuhan, saya sudah melayani pekerjaan Tuhan, saya sudah beribadah sungguh-sungguh. Kenapa ini yang saya dapat? Yang ini biasanya kebanyakan orang Kristen begitu. Saya sudah berdoa Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan ini? Firman Tuhan ini mengatakan Bapak, Allah sendiri yang mengatakan kepada Hizkia melalui Nabi Yesaya, penyakitmu tidak sembuh, engkau mati, oleh karena itu kamu pamitan. Apa yang terjadi? Hizkia meresponinya dengan baik. Apa yang dia lakukan? Dia berpaling menghadap tembok. Ngapain dia di situ? Dia berdoa. Dalam doanya apa Bapak Ibu? Ayat ketiganya, ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan apa? Satu. Terus, dan dengan tulus hati. Dua. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Tiga.
Tiga hal itu yang dia doakan, yang dia sampaikan, dia ingatkan Tuhan. Aku setia kepada Engkau, aku tulus hati, aku melakukan yang baik. Tuhan mendengarkan doa itu. Lalu Allah yang sama dia menyuruh Yesaya, pergi ke Hizkia, katakan kepadanya apa? Telah kudengarkan doamu, Allah Daud, bapa leluhurmu. Apa isinya? Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu berapa? Allah yang sama mengatakan bahwa Hizkia akan mati. Allah yang sama juga mengatakan bahwa Hizkia berapa? Apa yang dilakukan? Kenapa ini bisa terjadi? Karena Hizkia berdoa, dia ingatkan kepada Tuhan apa yang pertama tadi? Satu, tulus hati, melakukan yang baik. Tema firman Tuhan buat kita siang hari ini sama dengan tadi pagi. Supaya semua rata berkatnya. Doa orang benar merubah keputusan Tuhan. Oh, kok bisa? Tuhan sendiri, ini firman Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan, Hizkia, kamu segera mati. Penyakitmu sudah tidak mungkin sembuh. Tapi Allah yang sama juga mengatakan, Hizkia sembuh dan usiamu ditambah berapa? Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Tadi saya sudah cerita tentang Hizkia ini. Apa maknanya di dalam kehidupan kita? Itu yang paling penting. Ada yang pertama tadi setia, tulus hati, dan melakukan yang baik di mata Tuhan. Bapak Ibu bisa nggak? Kita bisa nggak melakukan hal yang sama? Ketika kita udah sungguh-sungguh dengan Tuhan, udah melayani pekerjaan Tuhan, lalu Tuhan izinkan sesuatu dalam kehidupan kita, biasanya responnya apa? Saya nggak dengar. Biasanya kalau ada sesuatu Tuhan izinkan masalah, respon kita bagaimana? Kecewa ya? Oh, ini jujur nih Bapak. Apalagi? Apa? Marah. Wah, hebat juga nih. Marah siapa? Memang kebanyakan orang seperti begitu. Udah melayani, udah sungguh-sungguh, udah berdoa, baca firman Tuhan tiap hari, ibadah rajin. Tapi waktu Hizkia mengalami ini, Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus Yesus, tempat ibadah nggak ada waktu itu. Tapi Hizkia, walaupun tidak ada tempat ibadah, dari tahun pertama sampai tahun ke-14, dia selalu setia beribadah kepada Tuhan. Bahkan, dan dia melakukan itu semua dengan tulus hati. Hal yang kedua, bukan karena dia raja, tapi dengan tulus hati dia melakukan itu semua. Bahkan tempat-tempat ibadah yang sudah dihancurkan dibangun kembali dengan tulus hati. Dan yang ketiga, dia melakukan yang baik di mata Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia panggil orang-orang untuk datang beribadah. Itu tempat ibadah kita, gereja kita udah jadi. Mari kita beribadah. Dia lakukan itu. Itu yang dia ingatin Tuhan pada saat dia berdoa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pun kalau ada masalah, jangan pernah marah, jangan pernah kecewa. Lihat firman Tuhan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai rencana Tuhan dalam hidupnya. Ambil positif ya.
Ada hikmahnya dalam semuanya itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus Yesus. Yang dimaksudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maknanya dalam hidup kita. Yang pertama, walaupun kondisi seperti ini saya bersyukur yang ikut ibadah kedua lebih banyak dari yang ibadah pertama tadi. Saya tadi udah tanya, ini kapasitas dengan kondisi sekarang 60 orang. Ya, puji Tuhan. Percaya saja suatu saat ditambah nolnya mau berapa? Ya, satu aja dulu. 600. Ya, kalau 60 tambah nolnya 1, 600 lah. Nanti tahun ketiga bolehlah tambah nolnya 2. Berapa tuh? Ya, enggak masalah. Ya, imanin aja nanti. Tapi yang harus kita lakukan 3 hal tadi. Yang pertama, setia kepada Tuhan. Setianya seperti apa? Setia itu sampai kapan sih? Sampai kapan? Coba dulu Wahyu pasal 2 ayat 10 deh. Nah, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai kapan? Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Penderitaan itu ada berapa lama di situ? Sementara maksudnya. Setelah itu dan setia itu sampai kapan? Apa konsekuensinya? Mahkota kehidupan diberikan buat saudara dan saya. Pun ada masalah COVID-19 ini yang sudah pandemi ini. WHO mengatakan, Badan Kesehatan Dunia, COVID-19 ini waktu akhir bulan 7 tahun 2020 baru akan selesai 4-5 tahun ke depan. Itu WHO mengatakan itu. Tapi puji Tuhan, beberapa minggu yang lalu angka yang positif sekitar 13-14 ribu dan belakangan ini sempat 6 ribuan, 7 ribuan dan saya dengar kemarin 11 ribuan. Buat saya itu memang sudah trennya semakin dipulihkan. Yang mau katakan amin. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan dengar doa saudara dan saya. Shalom, coba lihat ke depan dulu deh. Saya bukan petugas gugus COVID-19, tapi saya dokter. Saya mau cerita aja dulu, mau jelaskan kepada Bapak Ibu. Masker kain, saya bukan produser masker. Tapi saya mau jelaskan, masker kain itu daya proteksinya 43%. Bisa melindungi. Berarti 57% nggak ada jaminannya. Masker yang kesehatan itu 84%. Yang bagus itu N95. Itu bukan produksi saya. Ya. Itu sekitar 90-an persen, 94-95%. Yang melindungi secara sempurna siapa? Tuhan Yesus. Jangan juga bilang, oh, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Sementara maskernya begini. Kontak dengan suami atau istri yang positif COVID. Begini, karena Tuhan akan melindungi dia. Bapak Ibu, berhikmat juga. Tuhan pakai pemerintah dan kita harus hormat. Pemerintah sudah ingatkan bidang kesehatan. Pakai berapa M? Tambah lagi M-nya berapa, mau berapa miliar, berapa.
silakan aja. Pakai masker. Walaupun Bapak Ibu sudah divaksin, tetap pakai masker. Walaupun pernah positif, tetap pakai masker. Karena waktu pernah positif, itu menyimpang sedikit ini. Itu memang antibodi kita muncul. Divaksin, antibodi kita bertambah. Ibaratnya itu senjata. Senjatanya, katakanlah senjata kita AK-7. Yang senjata serbu itu. Tapi kalau musuhnya pakai apa? Bom, granat, kira-kira yang menang siapa? Ya yang bom lah. Sekali lempar udah mati. Kalau itu maling, 1 lawan 1 mungkin kita menang. Tapi kalau malingnya, perampoknya 5 orang, kira-kira yang menang siapa? Artinya walaupun saudara sudah ada antibodinya, jangan gegabah. Pergi ke kerumunan orang. Tuhan Yesus setia. Udah tahu orang banyak yang COVID-19 di situ. Kita diberi hikmat untuk itu. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, setia yang dimaksud di sini, setia kepada Tuhan sampai kapan? Sampai mati. Setia yang seperti apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia setia beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya semua yang di sini setia beribadah kepada Tuhan. Benar setia beribadah kepada Tuhan? Tetangganya ada laporan positif. Mau datang beribadah enggak? Saya enggak ngelihat tangan Bapak Ibu angkat atau enggak. Saya juga tutup telinga saya. Mau setia beribadah atau enggak? Banjir. Hujan. Mau datang beribadah enggak? Kalau saya di gereja saya bilang, kecuali kalau memang nggak bisa diseberangi itu sungai, genangan itu ya udah, nggak apa-apa. Atau kalau memang sudah nggak bisa bergerak, bangun nggak bisa bergerak, itu biasanya apa itu? Apa? Lumpuh, stroke, ya baru nggak usah ke gereja. Tapi semua yang ada di sini sehat toh? Mestinya tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Oh ada, nanti kan ibadah online. Puji Tuhan, teknologi sekarang memungkinkan untuk itu. Tetapi mohon maaf aja, survei mengatakan yang ikut ibadah online itu dengan indikatornya sampai 80%, artinya kalau 1 jam dia masih bisa ikutin 48 menit. Yang ikut hanya 40%. Yang lainnya dia buka sebentar udah dia matiin. Dan yang setia sampai selesai itu 20%. Dan setelah ditanya, saya telepon juga jemaat saya. Iya Pak Rudolf. Ya, sambil kerja, sambil ikut ibadah. Ya Tuhan. Padahal firman Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan gentar, hormat. Bukan sambil kerja. Oh sambil makan om. Lihat. Oh sambil tidur. Sambil tidur. Dia hanya dengar itunya aja. Puji-pujiannya sama khotbahnya. Habis itu HP-nya yang dengar. Udah begitu dia ikut ibadahnya pakai baju seragam, pakaian seragam. Halo, siapa yang biasa pakai seragam tuh? Masih pakai daster. Celana pendek. Pakai piyama. Jangan ya Bapak Ibu.
Saya udah ingatin Bapak Ibu sekarang. Beribadah dengan takut dan gentar, hormat. Setia. Setia apa lagi? Setia baca firman Tuhan. Bapak Ibu baca firman Tuhannya kapan aja? Yosua pasal 1 ayat 8 itu, renungkan Taurat itu kapan? Ya, siang ini sama malam minggu depan. Siang dan malam. Kenapa Bapak Ibu di Roma 1 ayat 16 itu mengatakan sampai 18, Injil itu kekuatan Allah. Nah, saudara dan saya kekuatannya apa? Karena dompetnya tebal. Kartu kredit semua. Kekuatan kita datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Oleh karena itu kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Apalagi setianya Bapak Ibu. Setia waktu datang beribadah firman Tuhan, jangan datang dengan apa? Dengan tangan hampa. Artinya persembahanmu bawa. Bukan soal nominalnya. Firman Tuhan juga hanya 2 duit kok. Yang janda punya. Tapi itu lebih berharga dengan orang memberi yang lebih banyak. Yang penting kerinduan itu. Persepuluhannya berapa? Income 100 juta. Persepuluhannya berapa? Berapa? Income-nya bulan ini 100 juta. Persepuluhannya berapa? Mau nggak persepuluhannya 10 juta? Nggak ada yang mau ya. Saya mau. Saya berdoa loh Bapak Ibu. Tuhan, aku mau persepuluhan saya tiap bulan 7,5 juta. Saya berdoa yang begitu-begitu. Tetapi waktu ada kesempatan itu, di tetangga atau teman itu kesusahan. Dia butuh banget. Firman Tuhan katakan ada 2 hukum. Yang hukum pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihilah. Teman itu kesusahan. Ya udah, dari uang persepuluhan diambil dari situ tadi 10 juta. Diambil 2 juta untuk beli beras, untuk beli sembako buat dia. Yang 8 jutanya dibawa ke gereja. Jujur sih, itu benar nggak tuh? Benar nggak itu? Tapi benar juga loh. Dia bantu orang yang susah. Sementara firman Tuhan Maleakhi 3 ayat 10 bilang apa? Coba dulu, Maleakhi 3 ayat 10. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Bawalah. Stop. Berapa yang harus kita bawa? Seluruhnya. Jangan bikin hikmat sendiri. Bikin pengajaran sendiri. Ada yang ngomong, persepuluhan itu di perjanjian baru enggak ada. Kalau Bapak Ibu kenal Bapak Pendeta Kris Manusama, pernah talk show ini. Dia bilang, dia ngomong itu. Ada yang bertanya, Pak Pendeta di perjanjian baru enggak ada persepuluhan. Oh iya. Oke. Di perjanjian baru ada enggak? Aman dalam lindungan Allah. Enggak ada. Berarti kamu tidak aman dalam lindungan Allah. Rasain itu malapetaka. Jangan ambil jeleknya saja, baiknya saja. Firman Tuhan dari Wahyu pasal 1 sampai dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu terakhir pasal 22. Kita tidak boleh pilah-pilah. Kita tidak boleh pilih. Wahyu pasal 22 ayat 18 sama 19 mengatakan siapa yang menambahkan maka malapetaka ditambahkan kepadanya. Siapa yang menguranginya itu
bagian kehidupan akan diambil daripadanya. Yang dimaksudkan di sini seluruh isi Alkitab ini. Jangan berpikir persepuluhan itu, oh iya itu masa perjanjian lama. Dicari-cari lagi. Setia bawa persepuluhan. Seluruhnya Bapak Ibu. Setia. Kalau dalam dunia ini, kalau dalam rumah tangga, suami istri, suami setia kepada siapa? Enggak ada yang jawab. Halo bapak-bapak, ada bapak-bapak di sini setia kepada siapa? Kapan Pak? Kalau ibu-ibu setia kepada suaminya kapan? Tanggal 25 ya. Tanggal 25. Oh enggak Pak Rudolf. Kami gajiannya akhir bulan. Jadi nanti setianya di akhir bulan aja deh. Setia sampai kapan tadi Wahyu 2 ayat 10? Puji Tuhan. Yang kedua, beribadah kepada Tuhan. Melakukannya dengan tulus atau enggak. Ya. Singkat saja. Dan yang ketiga, lakukan dengan tulus ya. Datang beribadah dengan tulus hati. Jangan dengan paksa. Oh enggak enak nanti ditegur ibu gembala. Nanti ditegur oleh bapak ini. Enggak. Lakukan dengan tulus hati. Dan yang ketiga, lakukan yang baik di mata Tuhan. Yang baik di mata Tuhan, oh Tuhan kan gak lihat saya. Pak Rudolf kan gak ngelihat. Pak Rudolf, pendetanya sedang khotbah. Udah pakai keringatan lagi. Tapi HP-nya jalan terus. Ada alasannya lagi. Oh iya, dia mau sharing firman Tuhan. Dia kirim ke temannya katanya. Karena waktu dengar firman Tuhan dia diberkati. Oh iya, hebat sekali. Oh ini kan HP suci katanya. Bukan kitab suci sih, dia berhikmat. Tapi waktu buka HP itu, ada kan iklan yang lewat? Iklan itu apa? Pakai baju, bahannya kurang. Iya, yang begitu-begitu. Jangan Bapak Ibu. Lakukan yang baik di mata Tuhan. Mazmur 14 ayat 2. Mata Tuhan dari surga melihat ke bumi. Yeremia pasal 16 ayat 17 juga. Setiap tingkah laku kita yang jahat, Tuhan amat-amatin itu semua. Walaupun suami tidak melihat ibu-ibu. Istri tidak melihat suami-suami. Orang tua tidak sama-sama dengan anak seterusnya. Begitu sebaliknya. Tapi Tuhan selalu melihat kita. Setia kepada Tuhan. Lakukan yang baik. Puji Tuhan. Saya gembala di GB Bekasi Plaza. Ini 13 tahun yang lalu peristiwanya begini. Masa itu saya koordinator ibadah raya dan enggak lama jadi wakil gembala. Dan sekarang udah 10 tahun yang lalu jadi gembala. Saya itu jaga malam, saya dokter. Kalau saya jaga dari pagi jam 7 sampai jam 10 besok. Sebetulnya hanya sampai jam 10 tapi rapat, laporan sampai jam 10 baru pulang. Berarti dari rumah jam 5 pagi, pulangnya besok jam 11 sampai di rumah. Di GB Bekasi Plaza hari Rebo dan Sabtu ada doa. Saya kalau habis jaga, kalau dapatnya hari Rebo, saya langsung ke gereja doa. Kalau saya jaga hari Jumat, hari Sabtunya saya pulang, langsung ke gereja doa. Tapi puji Tuhan,
kecuali puji-pujiannya, soraklah, haleluya. Tapi kalau sudah sharing firman Tuhan, amin aja nggak kedengaran. Roh memang menyala-nyala. Tapi puji Tuhan, saya perhatikan dari tadi, nggak ada yang seperti saya dulu. Kecuali habis jaga ya. Siapa yang habis jaga malam tadi? Nggak ada ya. Jangan ya Bapak Ibu. Walaupun yang bawa firman Tuhannya mungkin agak lemah lembut, tapi jangan sampai ngorok, mengganggu tetangga. Jangan. Beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Itu saya dulu. Kalau hari Minggu saya habis jaga, saya udah bawa itu jas saya. Saya sampai di gereja jam 8 kurang 15. Itu yang khotbah sudah naik mimbar. Mereka udah tahu itu. Karena saya koordinator dan wakil gembala, itu saya baru pulang kalau ibadah ketiga sudah selesai jam 8 malam. Itulah saya. Dan saya lakukan itu dengan setia. Saya lakukan dengan tulus hati. Tidak ada motivasi supaya saya jadi nanti saya jadi gembala. Termasuk persepuluhan. Saya tidak pernah potong. Kalau toh ada nanti 5.425.000 rupiah, saya nggak kasih pas-pasan. Saya naikkan sedikit. Pokoknya tidak boleh dipotong. Itu yang saya lakukan. Suatu saat, 13 tahun yang lalu, saya sedang jaga malam Bapak Ibu di rumah sakit Siloam Kebun Ceruk. Jam 9-an sedikit malam, telepon dari istri saya, Pak, istri saya waktu sedang ikut WBI, Wanita Battle Indonesia Pusat, di Lembang, Bandung. Ini kami udah selesai, baru selesai, Mama mau ke kamar. Tapi kamarnya itu, ini kan tempat pertemuannya, tapi kamarnya agak naik ke atas. Saya nggak tahu itu Lembang itu di mana waktu itu. Ini dada Mama yang sebelah kiri sakit sekali, nyesek. Udah ngomong-ngomong begitu, udah nggak ada lagi pembicaraan. Saya telepon, nggak angkat. Ya, dia ngomong kan beritanya tadi sakit sekali dan nyesek. Nah, saya mulai rasa sesuatu yang tidak beres. Saya ngomong di situ, saya berdoa, Tuhan, oh ya sebelumnya, saya ukur tekanan darah saya 165/110. Belum pernah terjadi itu dalam hidup saya. Suster bilang, kenapa dokter? Akhirnya saya jelasin. Saya masuk kamar, saya berdoa, Tuhan, saya ceritakan itu dalam doa saya seperti itu. Saya udah melayani, Tuhan, memang kami bukan orang benar. Tetapi kami sudah dibenarkan oleh darah anak domba Allah, kami sudah dibenarkan oleh iman percaya kami kepada Kristus Yesus. Tetapi Tuhan tahu apa yang saya lakukan di sini, menolong orang yang sakit, orang yang lemah, karena saya sedang jaga. Istri saya pun ke sana bukan urusan duniawi, itu urusan wanita battle. Anak-anak kami pun masih kecil-kecil waktu itu. Mereka tidak tahu apa-apa. Saya percaya itu Tuhan perhitungkan itu. Memang kecil, dalam doa saya waktu itu saya bikin begini. Memang kecil Tuhan, tapi aku percaya Engkau perhitungkan itu bagi kami. Udah dalam doa itu Bapak Ibu, Tuhan suruh bicara ini Mazmur 34 ayat 20. Tolong. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya imanin firman Tuhan itu. Ternyata orang benar pun kemalangannya berapa? Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sudah. Saya ambil keputusan saya harus ke Bandung, ke Lembang. Nah, timbul masalah baru. Saya belum pernah ke Lembang. Udah. Saya telepon teman yang ngantar, seorang pendeta ngantar
pagi hari itu ngantar ke Lembang karena ada beberapa orang dari gereja. Dari Kebun Jeruk sampai ke Lembang Rumah Sakit Sentosa itu saya bawa mobil saya waktu itu Panther Touring. Tidak sampai 1 jam. Saya juga enggak tahu waktu itu mobilnya jalan atau terbang. Iya. Dari rumah setengah 10 malam. Sampai di sana belum setengah 11 malam. Saya enggak tahu juga. Dalam doa itu sepanjang jalan saya yang nyetir. Kemalangan orang benar banyak. Sampai si Bapak Pendeta Riki ini bilang, Pak, saya aja deh yang bawa mobilnya. Karena apa? Dia takut. Mungkin dia ngerasain banyak nggak nempel di jalan kayaknya. Iya, ya pelan-pelan Pak. Oh iya, nggak usah takut. Sampailah di sana Bapak Ibu. Betul, saya sempat ketemu, akhirnya dirawat di ruang ICU. Serangan jantung Bapak Ibu. Serangan jantung, saya bilang, oke, dirawat 1 malam, besoknya saya pindahin ke rumah sakit tempat saya kerja, Siloam Kebun Jeruk. Dalam perjalanan Bapak Ibu, di daerah Karawang di situ, di ambulannya, ada dokter yang ikut di ambulan itu. Dia bicara sama, saya juga tadinya enggak begitu perhatikan. Dokter, ini tekanan darah ibu ini 42/12. Normal 120/80. Nah, istri saya dengar waktu peristiwa itu, istri saya sedang berdoa dan dibawa di alam roh, itu dia bilang, Tuhan, pekerjaan kami belum selesai. Berikan aku jantung baru. Tuhan kasih lihat itu deretan, digantung itu jantung. Ada banyak, pilih. Terus istri saya bilang, kasih yang terbaik Tuhan. Dalam peristiwa itu, dia buka mata. Tekanan darah 42/12. Istri saya, ada apa? Saya bilang, benar, imannya. Pokoknya walaupun 42/12, naik 50. Naik. Dokter yang di Bandung ngomong kasih ini. Belum dikasih. Tekanan darahnya sudah 120/80. Itu dia. Dirawat di rumah sakit Kebun Jeruk di ICU. Besoknya di CT kardiak, CT scan jantung. Hasilnya normal. Si dokter jantungnya, dokter senior, itu salah satu pembicara kalau ada seminar nasional untuk jantung. Dan dokter penyakit dalamnya, Bapak Ibu kayaknya udah tahu, Gembala CK7, Dr. Yanto Simko Putra. Pengen tahu kok ini serangan jantung, tapi kok CT scan jantungnya normal. Cek EKG-nya. EKG itu baru bisa normal 2 minggu kemudian. Pun kalau ada kasusnya itu jarang sekali, 1 di antara 1000 kali. Itu paling cepat 1 minggu, rata-rata 2 minggu. Enzim jantungnya tinggi, tetapi dicek pada 2 hari kemudian itu semuanya normal. Sampai dokter yang bilang, ada apa ya? Kok bisa normal begini? Dokter bilang, tidak mungkin. Tadi firman Tuhan, Allah sendiri yang ngomong, kamu akan mati. Allah sendiri yang ngomong, kamu sembuh. Usiamu ditambah berapa? Allah sendiri. Pun kalau dokter yang mengatakan itu tidak mungkin sembuh, kalau Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Jangan begitu ada masalah, oh kenapa ini Tuhan? Jangan, ingatkan Tuhan.
Tuhan, aku sudah setia kepada Engkau selama ini. Aku sudah melakukannya dengan tulus. Aku sudah melakukan yang baik di matamu, Tuhan. Jangan juga udah ke gerejanya kayak kapal selam. Pas Paskah aja sama Natal, lalu begitu ada masalah, Tuhan tolong. Mana Tuhan, mana kuasamu? Kamu siapa ya? Ketemunya tahun yang lalu. Makanya ini firman Tuhan harus setia. Setia kepada Tuhan sampai kapan? Walaupun ada penderitaannya, berapa lama tadi penderitaannya? Sementara 10 hari bukan 10 tahun Bapak Ibu. Pun COVID-19 ini WHO sendiri bilang 4-5 tahun itu bersih. Dan di Indonesia kayaknya trennya sudah mulai menurun. Walaupun menurun tetap protokol kesehatan. Apapun masalah saudara, mungkin usaha kamu tidak akan berhasil. Pendidikan kamu, maaf aja EQ-nya aja kurang. Jangan pernah percaya dengan itu. Katakan Allahku Allah yang luar biasa. Bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Ku mau sepertimu Yesus. Sekali lagi katakan, ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Angkat kedua tangan saudara. Dalam setiap jalanmu memuliakan namamu. Dengan iman katakan sekali lagi, ku mau sepertimu. Mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Dalam senap jalanku memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu, memuliakan Engkau Tuhan, memuliakan namamu. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Dalam keterbatasan nama-Mu, aku percaya Roh Kudus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami melakukan firman Tuhan ini. Kalau dulu kami tidak setia kepada Tuhan, kami mau katakan di hadapan-Mu saat ini, kami mau setia kepada Engkau sampai mati. Kalau kami dulu tidak tulus melakukan apapun, khususnya untuk hal yang baik, kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau tulus Tuhan. Terima kasih. Kalau dulu kami tidak melakukan yang berkenan, yang baik di hadapan-Mu, kami mau katakan di hadapan Tuhan hari ini, kami mau melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu, Engkau sudah berkati setiap kami percaya ketika kami sudah dengar firman Tuhan ini, hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Manusia lama kami sudah berlalu, manusia baru, ciptaan baru itu yang kami hidupi, yaitu Kristus yang ada di dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, dengan iman percaya kepada Kristus Yesus. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Pulanglah ke tengah-tengah rumah tanggamu, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati engkau berlimpah-limpah dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memperhadapkan wajah-Nya kepada saudara, memberi engkau damai sejahtera-Nya. Roh-Nya yang kudus, Dia memelihara engkau, menolong engkau, melindungi engkau, bahkan menuntun setiap langkahmu mulai saat ini sampai sangkakala Allah berbunyi nama saudara dan saya dan seluruh bilangan keluarga besar kita disebutkan. Kita dijemput di awan-awan permai, masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah, turun bersama-sama dengan Dia. Dia raja di atas segala raja, untuk memerintah bersama-sama dalam kerajaan 1000 tahun damai sampai selama-lamanya, sampai kita masuk dalam kota Yerusalem baru. Yang percaya diberkati, katakan sama-sama. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saudara bisa berdoa ucapan syukur sebelum meninggalkan tempat ini. Dan tetap jaga jarak, saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.